Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fazira Aranda dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 20042283. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Human Resource Management mempunyai 6 aktivitas utama, yaitu Employment Management, yang kedua Performance Management, yang ketiga Career Management, yang keempat Reward Management, yang kelima Employee Relation Management, yang keenam Termination System. Jika dibahas secara singkat, Human Resource Management merupakan sebuah upaya mengelola karyawan agar sebuah perusahaan dapat memiliki performa yang baik. Dan sebagai contoh, ketika Anda hendak merekrut sebuah karyawan baru, Anda akan mencari orang yang menurut Anda cocok dengan budaya perusahaan karena mereka akan bekerja lebih lama dan lebih produktif di perusahaan Anda. Selanjutnya adalah mengenal fungsi Human Resource Management tersebut. Yang pertama adalah proses seleksi dan rekrutmen karyawan. Yang kedua yaitu manajemen performa. Dan yang ketiga pengembangan karyawan. Keempat perencanaan karyawan. Kelima pemberian kompensasi dan benefit. Keenam Human Resource Information System. Yang ketujuh yaitu yang terakhir analisis data dan reporting. Apa tujuan Human Resource Management? Tujuan dari adanya manajemen HR atau sumber daya manusia adalah membuat pekerjaan berurusan dengan pengelolaan karyawan jadi lebih mudah. HR harus diisi oleh orang-orang yang tepat. Mereka harus tahu bagaimana mengembangkan tanggung jawab dalam mengelola karyawan. Misalnya memberikan program pengembangan atau pelatihan, memastikan kesejahteraan, hingga menjamin keselamatan kerja bagi para karyawan. Selanjutnya, apa itu tujuan dari Human Resource Management? Tujuan dari adanya manajemen HR atau sumber daya manusia adalah membuat pekerjaan yang berurusan dengan pengelolaan karyawan jadi lebih mudah atau lebih gampang. Human Resource Management harus diisi oleh orang-orang yang tepat. Mereka harus tahu bagaimana mengembangkan tanggung jawab dalam mengelola karyawan. Misalnya memberikan program pengembangan atau pelatihan. Yang kedua, memastikan kesejahteraan. Yang ketiga, hingga menjamin keselamatan kerja bagi para karyawan. Dan selanjutnya, mereka juga bertanggung jawab dalam menilai karyawan, apakah sudah sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan atau tidak. Selanjutnya adalah Human Capital Management. Apa itu Human Capital Management? Human Capital Management merupakan cara mengelola sumber daya manusia yang menekankan investasi perusahaan untuk menambah nilai ekonomis karyawan. Human Capital Management mengubah fungsi administrasi tradisional menjadi peluang untuk mendorong keterlibatan, produktivitas, dan nilai bisnis karyawan. Ada 5 manfaat Human Capital Management antara lain. 1. Meningkatkan kepuasan karyawan. Investasi pada pengembangan manusia, misalnya melalui pelatihan profesional, dapat meningkatkan kepuasan kerja yang lebih besar bagi karyawan. Itu sebabnya kebutuhan akan program pelatihan dan pengembangan karir sama pentingnya dengan kompensasi karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa tempat kerja mereka peduli dengan pengembangan karir, maka mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan. Menurut Society for Human Resource Management atau SHRM, 42% dari 6.000 karyawan yang mereka survei mengatakan bahwa komitmen organisasi terhadap pengembangan profesional sangat penting bagi kepuasan kerja mereka. Konsep Human Capital Management yaitu Human Capital Management berkaitan dengan mendapatkan, menganalisis, dan melaporkan data yang menginformasikan arah strategi penambahan nilai, investasi, dan keputusan operasional manajemen sumber daya manusia, baik di tingkat korporasi maupun di lini depan. Jadi, pada dasarnya Human Capital Management berkaitan dengan nilai. Human Capital Management berkaitan dengan pengukuran, namun bukan sekedar pengukuran daya manusia, baik di tingkat korporasi maupun di lini depan. Jadi, pada dasarnya Human Capital Management berkaitan dengan nilai. Human Capital Management berkaitan dengan pengukuran, namun bukan sekedar pengukuran, melainkan pengukuran yang mempunyai maksud. Karakteristik utama Human Capital Management adalah penggunaan ukuran untuk memandu pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset. Human Capital Management juga menekankan bahwa keunggulan kompetitif organisasi diperoleh melalui pengukuran yang mempunyai maksud. Karakteristik utama Human Capital Management adalah penggunaan ukuran untuk memandu pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset.
Human Capital Management juga menekankan bahwa keunggulan kompetitif organisasi diperoleh melalui Human Capital Management berfungsi untuk menjembatani antara strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis. Human Capital Management juga dapat didefinisikan secara lebih luas tanpa menekankan pada pengukuran. Human Capital Management adalah upaya Selanjutnya adalah tujuan Human Capital Management dibagi atas 4, yaitu yang pertama, menunjukkan kontribusi sumber daya manusia terhadap bisnis dan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, membuktikan secara kuantitatif nilai yang dihasilkan praktik manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan pedoman pengembangan strategi sumber daya manusia dan bisnis ke depan. Yang keempat, memberi informasi mengenai strategi dan praktik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Mengapa Human Capital Management itu penting? Informasi Human Capital Management sangat penting untuk mendukung organisasi dalam mengelola pengetahuannya. Selain itu, Human Capital Management menawarkan analisis, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan berbasis fakta. Selanjutnya, perbedaan Human Resource Management dan Human Capital Management dari segi definisi dan fungsi. Human Capital adalah departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, bukan sebagai sumber daya yang akan habis. Perusahaan menganggap karyawan sebagai aset yang bisa dikembangkan nilainya. Dalam perspektif tersebut, HC melihat anggaran perusahaan untuk merekrut, melatih, dan membayar gaji karyawan bagi perusahaan, bukan sebagai sumber daya yang akan habis. Perusahaan menganggap karyawan sebagai aset yang bisa dikembangkan nilainya. Dalam perspektif tersebut, HC melihat anggaran perusahaan untuk merekrut, melatih, dan membayar gaji karyawan sebagai investasi perusahaan. Oleh sebab itu, investasi tersebut diharapkan mendatangkan pengembalian dan keuntungan atau return of investment atau ROI sebagai investasi perusahaan. Oleh sebab itu, investasi tersebut diharapkan mendatangkan pengembalian dan keuntungan atau return of investment atau ROI. Investasi pada karyawan dapat diberikan dalam bentuk kompensasi dan benefit yang menarik, pengembangan karyawan untuk mempelajari skill baru, kesempatan karir, dan penyediaan fasilitas kerja yang optimal. HC merancang strategi untuk membangun manajemen, meningkatkan loyalitas karyawan, dan menurunkan turnover. Ukuran HC tersebut untuk menilai karyawannya adalah signifikansi kontribusi, pertumbuhan value karyawan, strategi untuk membangun manajemen, meningkatkan loyalitas karyawan, dan menurunkan turnover. Ukuran HC tersebut untuk menilai karyawannya adalah signifikansi kontribusi, pertumbuhan value karyawan, dan peningkatan kompetensi serta keahlian yang berguna untuk membuat perubahan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya, definisi dan fungsi Human Resource Management. Human Resource Management adalah departemen yang mengelola manusia sebagai sumber daya perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dengan sudut pandang ini, pada suatu waktu sumber daya akan habis. Semakin tua, karyawan akan mengalami penurunan produktivitas dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Karena itu, sebelum habis, perusahaan harus mengoptimalkan karyawan untuk menghasilkan laba perusahaan sebesar-besarnya. Daya akan habis. Semakin tua, karyawan akan mengalami penurunan produktivitas dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Karena itu, sebelum habis, perusahaan harus mengoptimalkan karyawan untuk menghasilkan laba perusahaan sebesar-besarnya. HR mengelola karyawan dari mulai merekrut, melatih, mengevaluasi, dan memberikan kompensasi. Masalah hubungan kerja, keamanan kerja, dan kesejahteraan karyawan menjadi tanggung jawab HR. HR mengelola karyawan dari mulai merekrut, melatih, mengevaluasi, dan memberikan kompensasi. Masalah hubungan kerja, keamanan kerja, dan kesejahteraan karyawan menjadi tanggung jawab HR. Semua anggaran yang dikeluarkan perusahaan terkait ketenagakerjaan dihitung sebagai biaya perusahaan. Dengan biaya tersebut, HR harus menerapkan strategi untuk membuat karyawan dapat mendatangkan profit bagi perusahaan.
Ukuran HR untuk menilai karyawan adalah hasil pekerjaan. Karyawan bernilai lebih tinggi adalah mereka yang memiliki kinerja atau kontribusi tinggi dan mereka mendapatkan reward berupa bonus, kenaikan gaji, dan promosi. Karyawan adalah hasil pekerjaan. Karyawan bernilai lebih tinggi adalah mereka yang memiliki kinerja atau kontribusi tinggi dan mereka mendapatkan reward berupa bonus, kenaikan gaji, dan promosi. Berikut adalah poin-poin penting perbedaan dari Human Resource Management dan Human Capital Management. Yang pertama, Human Resource Management. Manusia adalah sumber daya. Yang kedua, fungsi karyawan sebagai pendukung kegiatan industri mencapai laba. Yang selanjutnya, tenaga kerja semakin habis seiring waktu. Yang keempat, perusahaan terus mengoptimalkan kinerja karyawan. Yang kelima, anggaran karyawan adalah biaya. Yang keenam, sebagai sumber daya karyawan diukur dari kinerja. Sedangkan Human Capital Management adalah manusia adalah aset perusahaan. Yang kedua, fungsi karyawan sebagai kunci organisasi untuk berkembang. Yang ketiga, tenaga kerja bisa semakin bernilai seiring waktu. Yang keempat, perusahaan terus menambah. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurang, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Value karyawan. Yang kelima, anggaran karyawan adalah investasi. Dan yang terakhir, sebagai aset karyawan diukur dari pengembangan nilainya.